Ya, terima kasih Bu Kasba atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi sedikit ilmu ya, karena saya sebetulnya juga tidak terlalu canggih sekali, tapi karena memang saya ini juga dulu lulusan dari Akademi Sandi Negara, jadi kami belajar kripto dulu, baru kami mendalami matematikanya. Oke, jadi untuk outline-nya ini, jadi saya sebelum menjelaskan tentang krip analisis, saya harus menjelaskan terlebih dahulu tentang kriptografi secara umum, baru kemudian masuk ke krip analisis. Nah, di dunia kriptografi kita selalu ada istilah orang baik dan orang jahat ya. Jadi orang baik selalu direpresentasikan dengan Alice dan Bob, sementara orang jahat ini direpresentasikan dengan Trudy, yang merupakan generik dari intruder ya. Sebetulnya ada lagi beberapa nama seperti If, itu dari eavesdropper dan lain-lain. Kemudian Alice dan Bob, mereka ingin berkomunikasi secara rahasia. Nah, kalau kita bicara saat ini, semuanya sudah terkoneksi ya di dalam satu jaringan dan tidak ada lagi batas waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun kita bisa menghubungi seseorang. Nah, kemudian mereka juga ingin menyimpan data mereka secara aman. Nah, kalau dari sisi perspektif orang jahat atau Trudy, Trudy pasti akan berusaha bagaimana caranya dia bisa mendapatkan semua rahasia yang atau data atau informasi rahasia yang dimiliki oleh Alice dan Bob. Dan banyak cara yang bisa dilakukan oleh Trudy untuk bisa mendapatkan tersebut ya. Bisa dia dengan cara merusak atau dia membuat itu koneksinya terputus dan lain-lainnya. Oke. Nah, kemudian ini penggambaran juga, jadi di sini dianggap bahwa Alice dan Bob itu adalah sepasang kekasih yang ingin berkomunikasi secara rahasia. Kemudian Trudy, yang dicoba dilakukan oleh Trudy adalah dia mencoba untuk menyadap, menghapus, atau menambahkan message-nya. Jadi surat tersebut dia bisa hanya lihat saja isinya apa, kemudian juga dia bisa hapus supaya tidak sampai, atau dia tambahkan atau dia rubah isi dari beritanya. Nah, ini yang menjadi salah satu kerawanan ya di dalam pengiriman atau komunikasi data. Nah, di dalam keamanan informasi ada terdapat beberapa layanan. Jadi istilahnya itu adalah CIA, bukan ini ya agen intelijennya Amerika, tapi ini adalah singkatan dari confidentiality, integrity, dan availability. Jadi confidentiality itu adalah bagaimana caranya kita bisa mencegah orang yang tidak berwenang untuk membaca informasi yang dibuat. Kemudian yang kedua, integrity, yaitu mencegah agar yang tidak berwenang itu tidak bisa merubah atau menjaga keutuhan dari data yang akan kita kirimkan. Dan yang ketiga adalah availability, atau ada juga yang dia beberapa mazhab dia menggunakan istilah authentication. Jadi untuk availability itu adalah bahwa dipastikan bahwa data selalu tersedia. Nah, ini merupakan istilah baru atau concern baru di dalam dunia keamanan karena adanya serangan atau ancaman terhadap DOS ya, denial of service. Jadi diputus jaringannya sehingga data itu tidak tersedia. Nah, untuk yang authentication adalah memastikan bahwa memang benar yang mengirimkan itu adalah orang yang berwenang gitu. Jadi bukan pemalsuan. Kemudian, saya akan coba masuk ke dalam istilah-istilah yang digunakan di dalam kriptografi ya. Jadi kriptologi itu adalah ilmu dan seni dan ilmu bagaimana membuat dan memecahkan kode. Nah, di dalam kriptologi itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu kriptografi dan kriptanalisis. Untuk istilah kriptografi itu adalah bagaimana membuat kodenya atau membuat ciphertext-nya istilahnya, dan untuk yang kriptanalisis adalah bagaimana memecahkan kode tersebut. Nah, istilah kripto itu bisa digunakan untuk mengcover kriptografi ataupun kriptanalisis tergantung dari konteks yang digunakan. Oke, nah asumsi yang digunakan di dalam kriptografi yang pertama adalah bahwa sistem tersebut diketahui secara utuh oleh lawan.
Dan yang menjadi rahasianya adalah kuncinya saja. Nah, ini yang disebut, ini yang dikenal dengan istilah prinsip Kerckhoff, yaitu bahwa algoritma kriptografi bukanlah sesuatu yang harus dirahasiakan. Nah, mengapa hal ini, asumsi ini muncul? Karena ternyata pengalaman menunjukkan bahwa algoritma yang tadinya rahasia, kemudian saat itu diekspos, ternyata merupakan algoritma yang lemah. Nah, ini banyak hal ya. Misalnya contoh kalau mungkin Bapak atau Ibu atau adik-adik ada yang pernah menonton film Imitation Game ya, ketika Alan Turing mencoba memecahkan mesin sandi Enigma. Nah, di sini terlihat bahwa mesin Enigma itu algoritmanya kelihatannya kuat gitu, karena memang belum didapatkan. Tapi kemudian setelah terekspos, baru diketahui bahwa ternyata algoritma tersebut lemah. Kemudian yang kedua, yaitu bahwa algoritma yang tadinya rahasia itu belum tentu akan seterusnya rahasia. Contohnya misalkan ketika munculnya Diffie-Hellman, algoritma Diffie-Hellman yaitu algoritma untuk pertukaran kunci, ketika Diffie-Hellman dipublish oleh Whitfield Diffie dan Merkle-Hellman, ternyata kemudian ada yang mengklaim bahwa mereka sebetulnya sudah pernah menggunakan algoritma tersebut sebelumnya, namun memang karena mereka tidak mempublikasikan, maka rahasia tersebut, algoritma tersebut, klaim publikasinya diambil oleh Diffie dan Hellman. Kemudian yang ketiga, asumsinya adalah lebih baik kita mendapatkan kelemahan sebelum suatu algoritma digunakan secara operasional ya. Oke, kemudian kita lihat di sini bahwa kripto dipandang sebagai suatu kotak hitam. Jadi kalau kita lihat plain text ya, plain text atau teks terang ya, atau message yang akan digunakan, ini akan masuk ke dalam algoritma enkripsi dengan parameter input kunci, yang kemudian akan menghasilkan ciphertext yang akan ditransmisikan ke dalam ditransmisikan ke penerima, kemudian akan masuk ke dalam algoritma dekripsinya atau mesin dekripsinya dengan parameter kunci kemudian juga, dan akan menghasilkan plain text. Nah, untuk plain text sendiri, unitnya itu bisa berupa bit, bisa berupa huruf, bisa berupa blok dari bit, dan lain-lainnya. Kemudian, kalau kita lihat dari perspektif lawan, maka Trudy itu akan bermain di area pengiriman ya. Jadi diasumsikan bahwa Trudy hanya mengetahui ciphertext. Nah, terkait prinsip Kerckhoff tadi, Trudy mungkin bisa tahu ciphernya juga, algoritmanya, dan bagaimana cara bekerjanya. Tapi dia intinya adalah dia tidak tahu kuncinya, karena memang yang menjadi kerahasiaan itu adalah kunci. Oke. Nah, kemudian kita masuk pada mengapa kita butuh belajar tentang kriptografi. Kita tahu bahwa saat ini informasi itu sudah luar biasa ya koneksinya. Apapun semua serba online, termasuk saat ini yang kita lakukan. Dan otomatis ketika kita melakukan pertukaran informasi secara online, pengamanan itu juga harus diperhatikan. Dan ini masuk dalam pengamanan informasi ya. Jadi di kriptografi ini merupakan bagian penting dari pengamanan informasi atau intinya. Kenapa ya? Karena memang dunia nyata dia butuh atau menghadapi masalah-masalah keamanan tersebut. Jadi nanti mungkin bisa saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian yang harus juga diperhatikan adalah kita harus menggunakan kripto itu secara benar. Kenapa? Karena ketika algoritma kripto itu sudah baik namun tidak digunakan secara benar, maka akan timbul masalah yang bisa menimbulkan serangan. Jadi jika kita lihat secara umum bahwa jika kita bisa membuat bagian dari suatu keamanan itu berperilaku seperti kripto, maka itu adalah hal yang lebih baik. Karena apa? Berarti kita memastikan bahwa keamanan, keutuhan, maupun autentikasi yang ada di dalam data tersebut bisa terjamin. Oke. Nah, kemudian kita perhatikan lagi, di sini mengapa kita butuh kriptografi. Kita lihat bahwa data itu bisa
dalam bentuk ketika kita sudah proses dalam bentuk penyimpanan atau ketika saat transmisi. Nah, ketika kita tidak bisa mempercayai atau kita tidak percaya dengan lingkungan yang dibutuhkan oleh data tersebut, maka tadi ya, service-service yang harus dipastikan ada seperti confidentiality, integrity, authentication itu harus ada, dan hanya kriptografi yang bisa menyediakan layanan tersebut. Kemudian kita perhatikan lagi di sini, mengapa kita butuh kerahasiaan. Di sini ada ilustrasinya ya. Jadi ada dua orang yang berkomunikasi di dalam satu kapsul tersebut, dan kita lihat orang yang di tengah ini dia tidak bisa mendengarkan apa isi komunikasi tersebut. Jadi di sini inti dari confidentiality adalah bahwa informasi ini dipastikan rahasia ya. Hanya oleh orang yang berwenang saja yang mengetahuinya. Kemudian kita perhatikan lagi. Nah, jadi kalau kita lihat contohnya ya, kalau kita lihat sejarahnya, agen intelijen maupun militer itu adalah pengguna utama dari kriptografi. Mengapa? Karena mereka di dalam komunikasinya itu selalu menggunakan informasi-informasi yang sifatnya terbatas atau bahkan yang top secret. Nah, itulah yang menyebabkan militer maupun agen-agen intelijen merupakan pengguna kriptografi. Dan kita lihat sekarang, kriptografi ini sudah banyak digunakan pada banyak area ya. Perbankan kita lihat ketika kita transaksi finansial, semua sekarang kita bisa menggunakan atau mengakses transaksi itu via handphone. Atau misalnya kita lihat komunikasi WhatsApp yang kita gunakan. Sekarang juga sudah ada layanan untuk enkripsinya ya. Mereka menyediakan hal tersebut, termasuk di dalam Zoom ini sendiri. Awalnya juga belum, tapi kemudian ditambah oleh pembuatnya ya. Termasuk kemudian kita lihat juga transaksi online ya, ketika kita belanja online dan lain sebagainya. Nah, dan yang tidak bisa juga kita biarkan atau kita kecualikan itu adalah data-data di rumah sakit ataupun di sekolah. Nah, terkait data yang disimpan, jadi di rumah sakit terkait data medis ini merupakan data yang sangat penting ya. Makanya di sini kriptografi pun perlu digunakan ya, termasuk di kampus ya. Oke, kita lanjut. Kemudian kita lihat dari mengapa kita butuh keutuhan, jaminan keutuhan. Kita lihat di sini ada ilustrasinya, komunikasi. Misalkan Alice berkomunikasi dengan Bob. Alice menyapa Bob dan menyampaikan bahwa artikel yang Bob butuhkan adalah dengan dana $45 sekian dan ditransfer ke nomor rekening diberikan. Namun ternyata ketika dikirimkan melalui saluran yang tidak aman, yang diterima oleh Bob, beritanya berubah seluruhnya. Kita lihat bahwa jumlah yang diminta itu berubah, sementara kita lihat rekeningnya pun juga berubah. Nah, ini yang menjadi kerawanan dan bisa diatasi oleh kriptografi. Nanti akan saya jelaskan bagaimana. Nah, ini kemudian juga ada satu contoh bagaimana serangan cyber ya. Jadi di serangan cyber yang dituliskan di dalam website ini, jadi ada suatu toko baju ya. Nah, di toko baju ini mereka mengalami gangguan pada sistem akuntansinya. Jadi, dan gangguan tersebut baru diketahui setelah ada komplain dari kreditor yang berhubungan dengan mereka. Kreditor tersebut merasa bahwa si toko itu tidak membayar tagihan yang mereka minta. Dan total kerugiannya adalah sampai dengan $76.000, dan ini bukan main-main ya. Jadi mungkin harus diperhatikan ketika Bapak atau Ibu ataupun adik-adik ini menggunakan handphone yang terhubung dengan perbankan, perhatikan masalah keamanan. Perhatikan tidak sembarang mengklik apapun. Jadi harus dibaca benar ini apa, karena banyak sekali phishing saat ini ya. Oke. Kemudian ini terkait dengan autentikasi. Jadi mungkin
kita sudah seringkali juga biasa mengalami hal seperti ini ya. Jadi misalkan kita mengakses email kita gitu melalui satu PC ataupun laptop yang bukan biasanya kita gunakan. Nah, biasanya dari providernya itu mereka akan mengirimkan semacam warning ke email tersebut untuk menanyakan apakah memang benar kita atau tidak. Nah, ini juga bagian dari memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang mengakses akun tersebut. Oke, kita mulai masuk ke dalam taksonomi dari kriptografinya, namun saya tidak akan menjelaskan, hanya menjelaskan dua saja, yaitu untuk simetrik key dan asimetrik key, sementara untuk hash tidak, karena memang terlalu banyak. Nah, untuk simetrik key, prinsipnya adalah kita menggunakan kunci yang sama, baik untuk enkripsi maupun dekripsi. Nah, ini salah satu contohnya, stream cipher dan block cipher, klasifikasinya. Kemudian untuk yang asimetrik, kita menggunakan dua kunci, yaitu satu untuk enkripsi, atau ini biasanya kunci publiknya, dan untuk dekripsinya adalah kunci private-nya. Nah, digital signature ini merupakan salah satu layanan yang disediakan oleh asymmetric public key. Jadi kalau pada algoritma kunci simetrik, kita tidak bisa memastikan autentikasi dari si pengirim atau si penerima. Mengapa? Karena memang kunci yang digunakan sama dan tidak ada identitas yang terkait di dalamnya. Ini kalau kita bicara algoritma secara umum ya, secara klasik. Tapi kalau kita bicara dengan penambahan protokol, ini akan berbeda konsepnya. Oke. Kemudian kita lihat ini ilustrasinya. Jadi kalau di sini kita perhatikan plain text ini akan dienkripsi dengan kunci rahasia dan kunci ini sama, akan menghasilkan ciphertext, kemudian didekripsi juga dengan kunci yang sama dan menghasilkan plain text. Nah, saya akan berikan satu contoh. Ini adalah sistem sandi transposisi, yaitu transposisi kolom atau baris. Yang pertama kita lakukan adalah di sini ada kunci ya. Kuncinya adalah berupa angka kunci yang biasanya dibuat random, jadi tidak berpola. Kemudian ada plain text, attack postpone until 2 AM. Nah, XYZ ini hanya pelengkap saja untuk memastikan bahwa matriks yang digunakan adalah matriks lengkap. Jadi sebetulnya kita bisa menggunakan matriks lengkap atau matriks tidak lengkap untuk membuat ini, tapi dalam contoh ini saya memberikan untuk matriks lengkap. Nah, kita perhatikan untuk ciphertext-nya. Ciphertext itu yang kita ambil adalah mulai dari angka kunci yang pertama, jadi TTNA, kemudian kita masuk ke kolom yang angka kunci yang kedua, yaitu APTM, dan seterusnya. Jadi kita perhatikan di sini, pada transposisi, kita lihat bahwa sebetulnya berita hanya diacak. Jadi berita tetap ada di ciphertext-nya. Hanya perlu satu aturan tertentu sehingga kita bisa mendapatkan kembali plain text-nya. Dan ini merupakan sistem sandi yang lemah. Oke, nah bagaimana kita mendeskripsi? Untuk mendeskripsi kita sebetulnya simpel sekali. Kita cukup karena kita tahu matriksnya adalah matriks lengkap, maka kemudian kita masukkan berdasarkan kolom dari awal sampai akhir. Nah, karena tadi kita tahu bahwa transposisi pada dasarnya berita itu ada di dalam ciphertext-nya, maka kita cukup melakukan anagramming ya. Istilah anagramming itu adalah menyusun kembali beberapa huruf sehingga membentuk satu kata. Dari baris pertama saja kita bisa lihat bahwa kemungkinan katanya adalah attack ya. Dan dengan beberapa kali percobaan saja kita nanti bisa memastikan bahwa kita mendapatkan kembali susunan dari angka kunci yang benar sehingga mendapatkan plain text-nya. Oke. Kemudian sistem sandi yang kedua yaitu substitusi, ini juga masih sistem sandi simetrik. Nah, saya hanya memberikan contoh untuk sistem crypto Affine ya, jadi atau Affine cipher. Nah, Affine cipher itu sebetulnya hanya substitusi sederhana di mana kita lihat CI sama dengan A kali PI tambah B di modulus 26. CI adalah ciphertext ke I dan PI adalah plain text ke I. A dan B adalah konstanta dengan range antara 0 sampai dengan 25. Sama halnya dengan PI dan CI. Nah, kita perhatikan bahwa untuk mendekripsi secara unik, maka kita harus memastikan GCD
GCD antara A dengan 26 itu adalah sama dengan 1. Mengapa? Karena untuk memastikan bahwa A tersebut mempunyai inverse. Nah, akibatnya maka akan terdapat 26 kali P26 atau sebanyak 312 affine cipher atau kemungkinan yang bisa kita gunakan sebagai rumus. Ya, ini untuk bahasa Inggris di mana P ini adalah fungsi Euler atau fungsi P Euler, yaitu adalah jumlah dari bilangan bulat kurang dari n yang relatif prima terhadap n. Nah, untuk fungsi deskripsinya kita cukup mencari PI adalah A inverse kali CI minus B modulus 26. Oke. Nah, kita lihat contohnya. Jadi misalkan kita M-nya itu adalah 26, kemudian A-nya itu 7 dan B-nya 3, maka M ini maksudnya adalah modulusnya. Maka ketika kita menyedi kata bold, maka kita representasikan B itu menjadi 1, A0, L11, dan D3, maka kita akan dapatkan perhitungannya adalah 1 kali 7 ditambah 3 adalah 10, modulo 26. Kemudian A itu 0, akan 3, L itu 11, tambah kali 7 ditambah 3, berarti 80, modulo 26, akan hasilkan 2, dan seterusnya. Dan kemudian ini yang direpresentasikan kembali dalam bentuk huruf, yaitu K, D, C, Y. Nah, untuk mendekripsinya kita cukup menggunakan tadi fungsi rumusnya adalah 15 kali lambda minus 3 modulus 26. Oke. Nah, kemudian saya akan masuk ke dalam satu sistem kripto simetrik modern, yaitu OTP. Ini sebetulnya masuk klasik juga, tapi masuk ke dalam stream cipher. Nah, Vietnam Cipher atau Untainted atau OTP ini merupakan satu-satunya sistem kripto yang unconditionally kerahasiaannya itu kerahasiaannya itu tanpa syarat. Jadi dia tidak bisa dipecahkan oleh serangan apapun. Nah, di sini tapi ada ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama bahwa kuncinya harus sepanjang plain text-nya. Kedua, kuncinya harus acak. Dan ketiga, digunakan hanya sekali dan dipastikan dia rahasia. Nah, ini biasanya sampai saat ini di seluruh dunia, di setiap negara, ini masih menggunakan sistem ini. Hanya memang yang menjadi kendala adalah karena OTP panjang kuncinya harus sama dengan panjang plain text-nya, maka dipastikan bahwa dia tidak digunakan untuk menyandi data berukuran besar. Biasanya hanya untuk menyandi kunci. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Ini ada lagi sistem simetrik ya, kriptosimetrik stream cipher. Ini E51. Ini digunakan di GSM. Ini dulu standarnya GSM zaman dahulu. Ini basisnya adalah ada 3 linear feedback shift register yang dikombinasikan kemudian membentuk output. Sistem ini saat ini sudah diserang ya, jadi bukan sistem yang kuat juga, dan sudah ada versi terbarunya. Oke, nah untuk sistem kriptosimetrik yang block cipher, ini saya mau mengambil contoh AES, yaitu Advanced Encryption Standard, merupakan algoritma block cipher standar yang ditetapkan oleh NIST tahun 2001. Nah, di dalam AES kita perhatikan bahwa untuk menyandi itu ada 10 round ya. Digunakan 10 round, di mana masing-masing round ini ada fungsi add round key, yaitu adalah fungsi XOR dengan kunci, kemudian substitute byte, ini adalah memasukkan input ke dalam S-box, kemudian ada pergeseran baris, dan yang selanjutnya adalah operasi mix column, dan terakhir baru add round key. Nah, untuk dekripsinya, kita melakukan kebalikannya dengan kunci yang seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Nah,
Selanjutnya saya akan masuk ke sistem kripto asimetrik. Jadi pada sistem kripto asimetrik, intinya adalah kita menggunakan dua kunci yang berbeda. Kunci yang hijau ini adalah kunci yang dipublikasikan. Ini digunakan untuk enkripsi, dan kunci yang biru atau kunci yang dirahasiakan ini digunakan untuk dekripsi. Kita perhatikan, mengapa kita menggunakan dua kunci yang berbeda? Walaupun dua kunci ini berbeda, tapi mereka saling berkorespondensi. Nanti akan ada contohnya dan memastikan mengapa bisa dibuka walaupun kuncinya berbeda. Nah, kita lihat contohnya yang saya gunakan adalah RSA. RSA ini adalah satu-satunya algoritma yang sampai sekarang masih digunakan di banyak aplikasi. Jadi ditemukan oleh Riff, Samir, dan Edelman dari MIT tahun 77. Basisnya adalah eksponensiasi pada Galois, ya, modulo bilangan prima, dan keamanannya adalah berbasis pada pemfaktoran, ya. Oke, kita lihat bagaimana proses encrypt dan decrypt-nya. Jadi untuk mengencrypt, kita harus mendapatkan public key dari si penerima. Mengapa yang digunakan adalah public key si penerima, bukan public key si pengirim? Karena private key itu hanya dimiliki oleh masing-masing. Jadi ketika kita mau menyandi, misalnya Alice dan Bob ingin menyandi, maka Alice harus mendapatkan public key-nya Bob, sehingga nanti ketika dibuka hanya Bob yang bisa membukanya. Nah, di sini public key dari si penerima itu adalah E dan N. E itu adalah kunci untuk enkripsinya, dan N itu adalah modulusnya. Kita hitung C, ciphertextnya itu adalah message dipangkatkan dengan E modulus N, di mana M antara 0 sampai dengan N. Nah, untuk decrypt-nya, kita cukup gunakan kunci private-nya, jadi si pemilik atau si penerima, yaitu hitung M sama dengan C pangkat D modulus N. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini adalah bagaimana proses pembangkitan kuncinya, ya. Jadi untuk membangkitkan kunci pada RSA, yang pertama dilakukan adalah kita memilih dua bilangan prima yang secara acak, yaitu P dan Q dengan ukuran yang sama. Dipastikan ukurannya sama karena apa? Kita untuk menghindari proses brute force, ya. Kemudian yang kedua, kita menghitung modulusnya, yaitu N sama dengan P kali Q, dan menghitung Pn-nya, yaitu P-1 kali Q-1. Kemudian kita memilih kunci enkripsi E, di mana E dia harus lebih besar daripada 1 dan lebih kecil dari Pn, dan GCD-nya itu sama dengan antara E dengan Pn itu adalah sama dengan 1. Setelah itu kita mencari kunci dekripsi D, yaitu dengan persamaan E kali D sama dengan 1 modulo Pn. Nah, kemudian yang dipublish itu adalah E dengan N, dan yang disimpan itu adalah D, P, dan Q. Bu Betty, maaf, ya? 10 menit lagi. Oh ya, nanti beberapa saya skip deh. Nah, yep. Nah, kemudian kita akan masuk ke crypt analisisnya, yaitu ini merupakan komplement dari kriptografi, ya. Tujuannya adalah lawan mendapatkan kunci atau plain text-nya, dan harus diingat pada crypt analisis ini lawan tidak dibatasi oleh aturan apapun. Jadi dengan cara apapun dia sah-sah saja untuk bisa mendapatkan kunci atau plain text-nya. Ini ilustrasinya, ya. Jadi kalau kita lihat imajinasinya, wah, laptopnya dibuat dengan menggunakan enkripsi, kemudian harus butuh sekian banyak cluster untuk bisa mengcrack gitu. Nggak mungkin, karena apa? Karena dia pakai 4096 bit RSA. Tapi sebetulnya kalau dalam gambaran lawan, nggak perlu repot-repot kamu. Cukup kamu bikin mabok dia, pukulin aja, sudah tinggal minta dia bicara tentang passwordnya. Itu cara simpel, ya, tapi tidak mudah juga. Nah, kemudian di dalam crypt analisis sendiri ini terbagi menjadi 3. Ada crypt analisis secara klasik, ya, basisnya matematis dan brute force, kemudian secara implementasi dan social engineering. Nah, exhaustive atau brute force ini intinya adalah bagaimana kita mencoba seluruh kemungkinan kunci dan mengujinya apakah memang itu kunci yang benar.
Nah, untuk mencegah hal ini, biasanya dibutuhkan ukuran kunci yang sangat besar ya. Jadi kalau kita lihat di sini gambaran ilustrasinya dengan mesin yang dia mempunyai operasi 10 pangkat 6 dekresi per mikrosecond saja, itu butuhnya sampai tahunan 6,4 kali 10 pangkat 6 tahun itu untuk yang 26 karakter. Sementara untuk yang 128 bit itu sampai 5,4 kali 10 pangkat 15. Oke. Kemudian saya akan, nah ini saya masuk ke taksonominya saja ya. Jadi di taksonominya di sini ada cyber-attack only attack dan ini merupakan serangan yang paling dihindari oleh seorang lawan. Mengapa? Karena dia hanya punya cyber-attack-nya, dia tidak punya yang lain. Jadi ini serangan yang paling merugikan buat lawan. Jadi dia hanya menganalisis dari cyber-attack yang dia terima. Kemudian yang kedua non-plain text. Jadi lawan dia mempunyai beberapa cybertext yang kemudian yang dia ketahui dia berkorespondensi dengan plain text-nya dan juga ada pasangan yang sebelumnya. Nah, ini yang dianalisis ya. Oke. Kemudian ada chosen plain text attack. Jadi ini chosen plain text attack ini lawan dia mempunyai akses ke mesin enkripsi. Jadi di sini dia membuat pasangan plaintext dan ciphertext. Setelah itu dia juga mengamati ciphertext yang dikirim oleh Alice ke Bob dan dia analisis. Nah, ini yang dicari hubungannya. Oke. Dan yang ketiga chosen ciphertext attack di sini. Nah, sini kebalikan dari yang tadi di plaintext, di chosen ciphertext lawan mempunyai akses ke mesin dekripsi. Jadi dia memasukkan ciphertext sembarang, kemudian mendapatkan plaintext-nya. Nah, ini yang kemudian juga dianalisis. Karena pada intinya di serangan-serangan ini adalah kunci ya yang akan dikejar. Oke, ini definisi aman ya. Jadi definisi aman itu adalah suatu sistem kripto disebut aman jika serangan terbaik yang bisa dilakukan hanyalah dengan mencoba seluruh ukuran kuncinya. Dan sistem kripto disebut tidak aman jika diketahui terdapat ada serangan shortcut-nya ya. Tapi dengan definisi ini, suatu sistem yang insecure justru malah lebih sulit untuk dipecahkan dibanding sistem yang secure. Oke, kita lanjut dulu sebentar. Nah, ini mengapa perlu belajar cryptanalysis ya? Jadi ketika kita belajar cryptanalysis itu sebetulnya kita diberikan banyak aspek atau pandangan melihat aspek-aspek yang muncul di dalam kriptografi, struktur, desain dan segala macamnya. Dan kita juga mulai masuk ke dalam mindset dari si penyerang, yaitu apakah dia jadi black hat atau white hat ya. Jadi kalau black hat itu memang yang dia memang penjahatnya, sementara kalau white hat itu dia mencoba menganalisis kelemahan dari sistem tersebut dan mencoba memperbaikinya. Nah, hal inilah yang menyebabkan cryptanalysis itu lebih menyenangkan dibandingkan kriptografi ya. Jadi seringkali bilang bahwa seorang kriptografer itu membosankan, sementara seorang cryptanalyst itu dia keren gitu. Tapi sebetulnya faktanya cryptanalysis itu bukan sesuatu yang mudah. Oke, ini serangan. Nah, ini secara serangan contoh ya. Ini saya lihat dari Afin ya, di frekuensi analisis, menggunakan frekuensi analisis. Nanti bisa dibaca. Ini juga serangan pada mesin, ada bomba device. Kemudian kalau kalian sempat, Bapak atau Ibu pernah nonton ini imitation game, ini juga salah satu contohnya. Kemudian ini pada sistem kriptosimetrik saya hanya memberikan dua contoh serangan saja, yaitu cryptanalysis linear, ini untuk algoritma blok. Intinya adalah mencari hubungan linear antara subhimpunan dari bit plaintext dan subhimpunan dari bit state yang sebelum round terakhir. Nah, ini seperti ini kira-kira yang dicari nantinya. Jadi ini mencoba mentrace dari inputnya, kemudian untuk mendapatkan outputnya, dan nanti terakhir yang dilihat adalah kuncinya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian yang kedua yaitu serangan diferensial. Ini juga pada DES hampir sama. Intinya adalah membandingkan antara
perbedaan antara dua input dengan dua output yang berkorespondensi ya. Jadi kalau ini ada saya berikan contoh, misalnya serangannya pada satu S-box di sini. Jadi kita mau melihat perbandingan antara input dan output dari difference-nya ya atau deltanya tersebut. Oke. Ini serangan masih di SPN. Ini bagaimana caranya? Bisa dilihat nanti slide-nya akan saya serahkan kepada panitia ya. Oke, kemudian di sini nah, kemudian ini yang terakhir kita crypt analysis pada public key crypto ya. Jadi kalau kita lihat dari RSA, ada 3 pendekatan yang bisa digunakan untuk menyerang RSA. Yang pertama brute force, yaitu mencoba seluruh kemungkinan kunci, tapi ini sesuatu yang mustahil ya. Karena apa? Saat ini RSA sudah menggunakan 2048 bit dan bukan hal yang mudah untuk melakukan brute force 2⁻2048. Kemudian ada serangan secara matematis, yaitu ada 3 pendekatan di sini ya, yaitu yang basisnya dari penghitungan PN, kemudian memfaktorkan, tapi pada dasarnya ini sama saja ya kesulitannya dengan memfaktorkan 2 bilangan prima. Kemudian yang terakhir ini dari sisi implementasi ya atau serangan terhadap waktu, yaitu dengan melihat seberapa banyak waktu yang dibutuhkan pada saat dekripsi algoritma. Kenapa yang diamati adalah waktu dekripsi? Karena pada saat dekripsi kunci privat digunakan dan yang harus kita ingat yang menjadi target dari si lawan adalah kuncinya ya. Oke. Kemudian ini kita lihat beberapa algoritma pemfaktoran ya. Nah, ini saya kasih contoh faktorisasi Fermat. Pada dasarnya di sini dia melakukan manipulasi matematis. Jadi modulus N itu dianggap sebagai persamaan X kuadrat minus Y kuadrat, di mana N itu sama dengan C kali D atau P kali Q. Nah, C itu adalah X plus Y dan D sama dengan X minus Y. Jadi kalau kita lihat contohnya seperti ini. Misalkan kita punya N itu adalah 3811, kita akarkan, kemudian kita kuadratkan, dikurangin 3811, kemudian kita lihat apakah dia hasilnya merupakan kuadratik. Jika kuadratik maka kita akan berhenti. Nah, baru kemudian kita akan dapat pemfaktorannya. Nah, ini adalah salah satu contoh juga, ini yang paling fenomenal karena pertama kali dipublikasikan ya. Jadi maaf 1 menit lagi. Iya, sebentar. Mohon maaf ya. Ya, sebentar. Jadi ini Martin Gardner, cuman $100 ya hadiahnya, tapi memang lebih ke prestis kalau saya perhatikan di sini. Jadi ada RSA 129 bit pada tahun 94 dan yang menyerang adalah Atkins, Graf, Lenstra, dan Leyland. Seperti ini, oke. Nah ini sampai saat ini RSA yang terpecahkan itu sampai 768 bit tahun 2009. Dan ini challenge-nya bisa dilihat di RSA challenge ya. Untuk yang 1024 itu yang masih belum terfaktorkan dari 896, $75.000 hadiahnya. Oke, nah ini side channel, yaitu serangan tadi yang dari sisi implementasi, ada yang basisnya waktu, ada yang basisnya dari konsumsi listrik, ada dari elektromagnetik, ya gelombang, ada juga berdasarkan kesalahan dan kriptografik. Ini contoh-contohnya. Ya, seperti ini. Oke. Saya satu aja ini. Jadi ini semacam joke ya di dunia crypt analis bahwa crypt analisis itu pada dasarnya setan ya atau evil. Kenapa? Karena crypt analisis itu dia butuh waktu dan dia butuh uang untuk melakukannya. Nah, karena waktu adalah uang, maka crypt analisis adalah money kuadrat. Dan karena uang adalah akar dari evil atau dari kejahatan, maka money kuadrat itu sama dengan evil. Dan konsekuensinya, maka crypt analisis itu adalah evil ya, atau kejahatan. Terima kasih Bu Kasbah atas kesempatannya.